Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian yang soleh dan soleha hari ini? Alhamdulillah kita berjumpa lagi ya di kelas 9 ini. Sebelumnya Ustadz ucapkan barokallah ya buat ananda sekalian yang sudah naik ke kelas 9. Untuk kelas 9 ini harapannya anak-anak sekalian lebih serius lagi belajarnya karena nanti kalian akan ada ujian akhir, tentunya akan mempengaruhi bagaimana kelanjutan kalian nanti setelah dari SMP IT Permata Bunda Islamic Boarding School. Tetap semangat ya belajar. Oke, untuk kali ini materi kita yaitu tentang pangkat rasional dan bentuk akar. Nah, tujuan pembelajaran kita di bab ini adalah yang pertama menghitung bilangan pangkat bulat positif dan negatif, kemudian menghitung bilangan pangkat rasional, menentukan bentuk akar, merasionalkan penyebut, kemudian menentukan persamaan pangkat. Nah, itu dia ya beberapa 5 tujuan pembelajaran kita di materi pangkat dan akar ini ya. Selanjutnya kita lihat di materi anak-anak sekalian. Ini pangkat rasional dan bentuk akar ini ada beberapa hal yang perlu kita kuasai tadi. Yang pertama pangkat bulat positif, kemudian pangkat bulat negatif dan nol, kemudian pangkat pecahan dan akar, operasi aljabar pada bentuk akar, kemudian merasionalkan penyebut, pangkat pecahan, kemudian nanti ada soal-soal latihan ya tentunya untuk mengasah kemampuan kalian dalam menghitung ya. Oke, lanjut saja ya kita ke materi yang pertama. Pangkat bulat positif. Oke, anak-anak mungkin di SD, kemudian di kelas 8 dan kelas 7 ya. Itu sudah pernah belajar kalau misalnya ada A dikali A itu sama dengan A pangkat 2. Itu kenapa? Karena A-nya ada 2. Kalau A dikali A dikali A dikali A dikali A sebanyak 5 kali, maka A pangkat 5. Dari mana 5-nya? Yaitu dari 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau 2 tadi itu 2. Seperti itu. Oke, selanjutnya kalau A pangkat N. Misalnya A dikali A dikali A lagi sampai dikali A lagi di akhirnya. Nah, itu A pangkat N. Oke. Coba untuk lebih jelasnya kita lihat ke ini ya. Contoh soal aja ya. Misalnya 10 pangkat 5. Nah, 10 pangkat 5 itu berarti 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10 ada 5 kali ya. Nah, setelah kita kalikan hasilnya 100.000. Itu ya. Nah, itu mudah sekali ya kita kalikan. Nah, kemudian misalnya yang kedua, itu tadi contoh 1, sekarang contoh 2, diketahui misalnya P-nya sama dengan 3, kemudian Q-nya sama dengan 2, R-nya sama dengan 1. Berapakah nilai dari P pangkat 2 plus Q pangkat 2 plus R pangkat 2? Nah, coba kita lihat bersama-sama ya. Di pertanyaannya kita masukin aja. P-nya tadi 3, kemudian Q-nya 2, kemudian R-nya 1. Masukin 3 pangkat 2, ditambah 2 pangkat 2, ditambah 1 pangkat 2. Berapa sih 3 pangkat 2? 3 kali 3, 9. Kalau 2 pangkat 2, 2 kali 2, 4. Kalau 1 pangkat 2, 1 kali 1, 1. Jadi 9 ditambah dengan 4, ditambah dengan 1. Ya. Hasilnya berapa? Oke, 14. Oke. Selanjutnya yang B. 3 Q pangkat 3. Masukin aja. 3-nya tetap, kemudian Q-nya diganti dengan angka 2. Ini di sini. Angka 2, pangkat 3-nya tetap. 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Berarti 8. Berarti 3 kali 8, 24. Gitu ya anak-anak ya. Mudah kan? Selanjutnya ada beberapa sifat. Yang pertama ada A pangkat M dikalikan A pangkat N. Nah, itu sama dengan A pangkat M plus N. Jadi kalau dikali pangkatnya ditambah. Tapi kalau dibagi seperti nomor 2 itu pangkatnya dikurang.
kalau di dalam kurung seperti ini, A pangkat M dipangkatkan lagi N, tinggal dikali. M dikali N, seperti itu. Contoh, misalnya A pangkat 2 dikali A pangkat 3, berarti A pangkat 2 ditambah 3. 2 tambah 3, 5. Berarti A pangkat 5. Paham ya anak-anak ya? Kalau yang ini, nah yang nomor B ini, B pangkat 2 dikali 5B pangkat 8. Nah, ini kan ada 1 ya, kalau nggak ditulis berarti 1 kali 5, 5. Nah, ini kan perkalian, berarti tinggal jumlahin aja pangkatnya. 2 ditambah 8 berarti 10, berarti 5B pangkat 10. Gitu ya. Selanjutnya, 3 pangkat 6 dikali 3 pangkat 6. Mudah saja, tinggal kita tambahkan. 6 tambah 6, 12. 3-nya tetap. Selanjutnya, untuk sifat yang kedua, ini pembagian. Tadi sifat yang pertama, contoh 1 itu sifat yang pertama ya, anak-anak sekalian ya. Kemudian contoh yang kedua, di sifat yang kedua itu pembagian, maaf. Pembagian itu kita kurangin ya tadi ya. Jadi kalau Z pangkat 3 dibagi Z pangkat 2, berarti 3 dikurang 1. 3 dikurang 2, maksudnya 1. Jadi Z saja ya, kalau pangkat 1 tidak ditulis satunya. Kemudian 8B pangkat 5 dibagi 2B. 8 bagi 2 sama dengan 4. Nih, 8 ini bagi 2 sama dengan 4. Nah, ini tadi dikurangin. 5 dikurang 1. Ini nggak ditulis berarti 1 ya. 5 dikurang 1 sama dengan 4. Berarti hasilnya 4B pangkat 4. Selanjutnya, sini yang ketiga, 2D pangkat 2 dibagi 2D pangkat 2. 2 bagi 2, 1. Di sini nggak ditulis. D-nya 2 dikurang 2. Berarti berapa dikurang 2? 2 dikurang 2. 0 ya. Selanjutnya. Oke, selanjutnya yang A3, contoh yang A pangkat M dipangkatkan lagi N. Ini jadi tinggal kalikan 2 kali 3, 6. Y-nya tetap ya. Kemudian kalau Z 3 kali 5, 15 tetap. Kalau X berarti 4 kali 4, 16. Seperti itu ya. Nah, sekarang yang B, pangkat bulat negatif dan 0. Nah, pengertian dari pangkat 0 tadi kan kita ketemu yang di sini ya, teman ya, anak-anak ya, ada yang ketemu pangkat 0 di sini. Nah, untuk penjelasannya di sini lebih rincinya ya. Pangkat 0 tadi. Pengertian dari A pangkat 0 telah kita ketahui bahwa A pangkat 0 dikali A pangkat 0 itu sama dengan A pangkat 0 plus N. Berarti A pangkat N. Nah, kalau A pangkat 0 dibagi dengan A pangkat N itu sama dengan 1. Untuk setiap A bilangan bulat yang tidak 0, kita artikan bahwa pembagian A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi semua yang dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Nah, pengertian dari A pangkat negatif N atau minus. Demikian pula menurut sifat perkalian bilangan berpangkat, yaitu A pangkat N dikali dengan A pangkat negatif N. Tadi kan kalau perkalian kita tambah ya anak ya. Jadi ini berarti A pangkat ini N plus negatif N plus ketemu min berarti N dikurang N. Nah, N dikurang N itu 0, berarti A pangkat 0. A pangkat 0 berapapun yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Maka kalau ada A pangkat negatif N, kita ubah ke dalam bentuk positif, tinggal kita turunkan saja 1 per A pangkat N. Ya, lumayan ya setelah sini. Oke, semoga dipahami. Selanjutnya kita ke contohnya biar tidak bingung ya. Jadi berapapun angka kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1 ya. A pangkat 0, 1, 10 pangkat 0, 1, 2 pangkat 0, 1. Nah, kalau di pangkat min kita jadikan positif turun ke bawah. Jadi 3 pangkat negatif 2. Berarti 3 pangkat, berarti 1 per 3 pangkat 2.
Kalau 3 pangkat negatif 3 berarti 1/3 pangkat 3. Kalau 3 pangkat negatif 4 berarti 1/3 pangkat 4. Paham ya? Tuh. Kalau 2 pangkat negatif 1 berarti 1/2. Satunya kan nggak ditulis. Seperti itu. Kalau 10 pangkat negatif 2, 1/10 pangkat 2 gitu. Gitu ya anak-anak ya. Nah, semoga bisa dipahami bersama. Kemudian semoga anak-anak bisa mengerti apa yang Ustadz sampaikan. Kemudian jika ada yang mau ditanya boleh di kolom komentar ya. Terus jangan lupa kalian tulis nama lengkap kalian dan hadir sebagai bukti bahwa kalian sudah mengikuti materi ini sampai selesai. Kemudian yang tidak kalah pentingnya jangan lupa ya subscribe and like-nya. Oke. Itu saja untuk materi hari ini. Nanti kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Semoga berkah dan semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.